Selamat datang di Sukor Makro Update. Berita dari geopolitik, tensi geopolitik di Timur Tengah sedang memanas. Israel dan Hizbullah di Libanon sedang melancarkan aksi serang terhadap satu sama lain. Terlihat ini dapat berpotensi merusak siklus pemangkasan suku bunga jika tensi geopolitik terus meningkat. Mengapa demikian? Hizbullah merupakan organisasi yang dekat dengan Iran, di mana Iran disebut-sebut menjadikan Hizbullah sebagai proksi untuk menyerang Israel. Jika tensi ini terus meningkat, ada potensi Iran akan ikut serta secara langsung melawan Israel tanpa menggunakan proksi. Hal ini dapat merusak ekspektasi pemangkasan suku bunga global. Alasannya adalah Iran terdapat selat yang mencakup 30% dari rantai pasok minyak dunia yang bernama Selat Hormuz. Dengan begitu, Iran dapat sewaktu-waktu menutup Selat Hormuz dan mengganggu rantai pasok minyak dunia. Meski naiknya ketegangan di sana bukan pertama kalinya terjadi, kali ini resikonya semakin besar. Terakhir, Israel melancarkan serangan yang tidak biasa dengan memasang bahan peledak pada alat-alat komunikasi yang digunakan oleh tentara Hizbullah seperti walkie-talkie dan pager. Duta Besar Iran untuk Libanon pun menjadi korban luka dari rentetan peristiwa ini. Skenario yang memungkinkan terjadi masih sama dengan skenario yang sudah diantisipasikan sejak tahun lalu. Jika melihat pergerakan harga minyak dunia saat perang Rusia-Ukraina pecah pada Februari 2022, harga minyak terbang dari 70-an US dollar per barrel ke 130 US dollar per barrel. Potensi kenaikan pada saat ini akan lebih besar lagi mengingat 30% dari 96 juta barel per hari dapat hilang dari peredaran. Bukan tidak mungkin harga minyak dapat tembus ke 180 dolar per barel. Jika ini terjadi, laju disinflasi global akan berbalik arah dan menimbulkan gelombang inflasi baru. Konsekuensinya, siklus pemangkasan suku bunga akan batal. Kemudian pada sisi domestik, Indonesia sebagai net importer minyak akan sangat terdampak. Pada tahun 2023, Indonesia mencatatkan konsumsi minyak per hari sekitar 1,6 juta barel, dengan produksi sekitar 845 ribu barel per hari. Sisanya diperoleh dari impor. Jika harga minyak melambung ke 180 dolar per barel, dari level sekarang di 70 dolar per barel, maka laju inflasi dapat melonjak sangat tinggi. Beban fiskal akan sangat tinggi karena pemerintah Indonesia masih menyubsidi bahan bakar. Secara keseluruhan, ini juga sangat buruk bagi pasar modal di seluruh dunia. Skenario bull market yang sudah diantisipasikan pelaku pasar seiring suku bunga yang akan dipangkas akan batal. Dari Amerika Serikat, indeks kepercayaan konsumen di Amerika Serikat pada bulan Agustus menurun seiring dengan tingkat konsumsi yang melemah beberapa bulan terakhir, sebesar minus 2,85% year on year dari minus 10,61 di bulan Juli. Survei menunjukkan responden khawatir terhadap kondisi lapangan pekerjaan dan laju inflasi. Indikator ini dengan indikator lainnya seperti pasar tenaga kerja dan core PCE index mengisyaratkan bahwa konsumen di Amerika sedang tertekan. Dengan begitu, The Fed dapat melanjutkan pemangkasan dengan besaran yang sama sebesar 50 basis point pada FOMC mendatang. Dari China, People's Bank of China melancarkan stimulus terbesar sejak pandemi yang berhasil mendorong aliran modal masuk ke pasar keuangan mereka dan mendorong indeks saham CSI 300 naik 4,3% per hari Selasa pekan lalu. Ditambah penguatan nilai tukar yuan. Ini disebabkan PBOC memangkas suku bunga jangka menengah sebesar 30 basis point dari 2,3% ke 2%. Bahkan disebutkan rencana untuk menurunkan hingga 1,5% ke depannya. Tidak hanya itu, Bank Sentral China juga menarik likuiditas 291 miliar yuan atau 414,4 miliar dolar melalui Medium Term Lending Facility yang mana direncanakan akan diganti dengan instrumen lain sebagai upaya untuk melancarkan stimulasi. Reserve Requirement Ratio dipangkas 50 basis point menjadi 9,5% dan direncanakan akan dipangkas lebih lanjut. Suku bunga 7 days reverse repo rate juga akan diturunkan sampai sebesar 25 hingga 50 basis point. Kebijakan pemangkasan suku bunga ini akan melonggarkan cost of fund perbankan komersil di China. Kedepan, kebijakan-kebijakan stimulus di China ini akan menjadi pesaing untuk arus modal asing masuk ke pasar keuangan Indonesia. Hal ini tercermin dari IHSG yang sempat ditutup melemah pada Rabu kemarin pasca pengumuman stimulus dari PBOC, serta berkurangnya net buy asing di pasar saham Indonesia. Namun, dapat dilihat masih ada banyak upside untuk pasar keuangan Indonesia.
Bahkan dalam skenario di mana perekonomian China mulai recover lebih tinggi akibat paket stimulus pemerintah dan bank sentral mereka, maka ini akan meningkatkan permintaan ekspor Indonesia ke China, khususnya ekspor komoditas unggulan Indonesia. Ini akan mendorong surplus ekspor dan likuiditas di pasar keuangan Indonesia, dan secara keseluruhan kami masih melihat bahwa potensi meningkatnya arus modal asing ke pasar keuangan Indonesia masih besar di tengah lanjutan stimulus di China. Kami masih mengantisipasikan bull market yang agresif menjelang akhir tahun dan di 2025 di pasar saham dan obligasi Indonesia. Memang dalam sepekan terakhir rupiah tercatat ada pelemahan, di mana yuan sedikit menguat terhadap dolar. Namun dalam jangka panjang, penguatan yuan bisa berimbas ke penguatan rupiah. Mengapa demikian? Ini karena hubungan dagang antara China dan Indonesia yang erat, sehingga penguatan yuan akan membuat barang ekspor Indonesia lebih murah dan meningkatkan permintaan ekspor. Dengan begitu, rupiah akan ikut menguat seiring peningkatan ekspor. Ini terbukti dari pola pergerakan kedua mata uang yang secara historikal mirip. Data minggu ini ada yang pertama akan keluar PMI Manufaktur China bulan September, dan yang kedua PMI Manufaktur Indonesia bulan September, inflasi Indonesia bulan September, dan data non-farm payroll dan tingkat pengangguran Amerika Serikat bulan September.